Memangnya kau pikir kita semua akan selamat? Tidak akan. Kita semua akan mati dengan kematian yang mengerikan. Termasuk kau, termasuk kau, termasuk kau, termasuk kau. Razia! Kutub, ada apa? Kenapa kau begitu ketakutan? Kutub, kau baik-baik saja. Minum dulu. Ibu. Ibu Razia. Razia? Apa yang terjadi dengan Razia, Kutub? Katakan. Ibu. Razia pasti sedang mendapat masalah, Bu. Aku yakin dia dalam keadaan yang sulit. Tenang, Kutub. Tidak ada yang akan terjadi pada Razia. Kau hanya memiliki mimpi buruk, itu saja. Tidak, Ibu. Aku bisa merasakannya. Razia tidak baik, Bu. Kita belum menerima berita kalau dia sudah sampai di Delhi. Siapa bilang kalau kita belum menerima pesan? Aku sangat pelupa, aku lupa memberitahumu. Jangan hanya berdiri di sana dan menatapku. Ayo cepat ambil pesannya. Putri Razia, hamba minta maaf. Hamba membohongi mereka sebanyak yang hamba bisa. Tapi kebenaran bahwa Anda telah pergi ke Ghazni dan bukan Delhi sebentar lagi akan terungkap. Tahanlah dirimu, Kutub. Kita akan melalui waktu yang sangat kritis. Aku bisa memahami perasaanmu sebagai seorang ibu. Tapi kau harus berani, Kutub. Maaf, Nenek. Sejujurnya aku juga sangat khawatir dengan Razia. Ini pertama kalinya dia melangkah keluar rumah. Dan dia sendirian. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku terus merasa sangat prihatin. Dan aku sangat khawatir. Tapi kenapa, Zazia? Sultan Kuaca telah mengirim 1 batalion bersenjata untuk menjaga Razia. Aku kesini hanya untuk menanyakan, apa kau punya berita dari Razia? Bagaimana aku bisa mengetahui kabarnya? Aku tidak bisa mengirim siapapun. Terima kasih, ya Allah. Razia sudah sampai dengan selamat. Selama ini dia berada di bawah perlindungan Allah, Kutub. Razia selamat. Aduh, kau membuatku ketakutan saja. Ini tidak mungkin, Bu. Sultan Al-Tamas tidak mungkin melakukan ini. Ada apa, Kutub? Apa yang akan Sultan lakukan? Ibu, Sultan Al-Tamas, dia akan segera menikahi Syah Turkan. Kalau Putri tidak pernah pergi ke Delhi, lalu siapa yang mengirim pesan palsu ini? Aku yakin ada yang salah. Aku harus memberitahu Putri. Entah bagaimana aku harus mengirim pesan padanya. Aku telah diberitahu bahwa Marus telah membuat kalian di penjara ini. Karena kalian semua berani menaikkan suara kalian. Kalian semua benar-benar pemberani. Itu berarti aku dan kalian memiliki sesuatu. Karena itulah dia menahan kita di tempat ini. Kalian tahu? Aku dan Canda berhasil membebaskan para gadis-gadis muda. Aku ingin tahu, apa yang kalian semua lakukan?
Bicaralah. Apa yang kalian lakukan hingga dipenjara di sini? Katakan padaku. Katakan. Apa yang kau lakukan? Ayo katakan. Katakan, apa yang kau lakukan? Kalian semua begitu ketakutan. Telah kehilangan harapan kalian. Tapi aku tidak kehilangan harapan. Aku tidak siap untuk mati seperti ini. Aku akan berjuang sampai akhir. Putri, bukannya orang itu orang gila yang di hutan itu? Canda, aku kira Tuhan telah mengirim dia untuk membantu kita. Tuan, Tuan, aku bicara denganmu. Kau dengar? Kemarilah. Dengar. Apa kau tahu? Marus telah memenjarakan kami di sini. Dia akan membunuh kami semua satu persatu. Apa kau bisa membantu kami? Entah bagaimanapun caranya. Kau harus mengeluarkan kami dari sini. Kau lihat penjaga di sana? Dia memiliki kunci pintu ini. Apa kau bisa mendapatkan kunci itu untuk kami? Kau akan kehilangan nyawamu. Burung-burung akan mati di kandang mereka. Pasar Kabran itu adalah tanah pemakaman wanita. Tidak seorang pun akan selamat. Tidak akan ada tanda-tanda kalian. Matahari akan terbenam, bulan tidak akan naik lagi. Hati-hati, hati-hati, sebentar lagi kematian menantimu. Lihatlah gadis itu, dia akan memantrai azabmu. Dia akan menghancurkanmu. Pasar Kabran tidak akan ada lagi. Tidak akan ada tanda-tanda yang tertinggal. Bumi akan gempa. Kau bicara tentang jadi pemberani. Apa harapanmu yang tertinggal sekarang? Di mana keberanianmu itu? Kau akan melawan sampai akhir. Kau juga tidak akan selamat. Tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkan kita. Tolong selamatkan gadis itu. Gadis yang mana? Gadis yang memakai jimat merah. Dia mempertaruhkan hidupnya untuk membantu kami. Dia menyelamatkan kami dari orang-orang itu. Kalau Anda seorang malaikat, dia juga seperti peri. Lalu siapa yang akan menyelamatkan peri kalau bukan malaikat? Kau telah membuat sebuah keputusan yang memalukan. Kau memang tidak punya hati. Tapi aku manusia dan aku punya hati.
Dan dia memberitahuku bahwa aku harus pergi menyelamatkan gadis itu. Tapi bagaimana caranya? Kesalahan apa yang kalian buat sampai ayah kalian marah pada kalian? Katakanlah. Tapi dia bukan ayah kami. Justru dia yang telah menculik kami. Dia akan menjual kami di pasar Kabran. Seorang pria bernama Baktafar akan datang ke sana untuk membeli kami. Untuk sampai ke pasar Kabran, aku harus bertemu orang bernama Baktafar. Dia akan ke pasar itu untuk membeli para gadis. Tapi di mana aku bisa bertemu dengannya? Lihat ini. Lihat serangga ini. Serangga ini tidak sekuat tenaga kita. Jika aku menghancurkannya, dia akan mati. Tapi lihat. Dia menempatkan semua yang dia miliki untuk mencoba dan melawanku. Hanya demi menyelamatkan hidupnya. Kau bilang apa tadi? Lihat. Bahwa serangga tahu dia akan mati. Tapi juga tahu bahwa jika dia berkelahi, dia masih punya kemungkinan untuk hidup. Dengan harapan inilah, dia menggunakan semua kekuatannya dan berusaha sangat keras untuk melarikan diri. Lihat ini, lihatlah. Apa kita semua yang ada di sini lebih buruk dari serangga ini? Aku tahu, semua wanita diajarkan sejak kecil bahwa kita lemah. Tapi apa kita mau menyerah? Kita tidak mau melawan Marus bersama-sama? Jangan kehilangan harapan kalian. Jangan tertekan rasa takut akan kematian. Bukankah semua manusia di bumi ini pasti akan mati? Lalu kenapa kita tidak melawannya? Setidaknya kita tidak perlu merasa menyesal bahwa kita mati seperti pengecut. Lalu kita harus bagaimana? Apa kau yang bernama Baktafar? Apa yang kau inginkan? Aku diberitahu kalau kau seorang pedagang yang kaya. Kau membeli gadis dengan harga yang bagus. Sebaiknya sekarang kau pergi, atau kau akan mati di tanganku. Kau merasa terganggu ya? Aku pikir mereka gadis yang sangat lembut. Aku akan mendapatkan harga yang baik juga. Kalau kau tidak tertarik, kau bisa pergi dan aku akan pergi dengan semua yang kumiliki. Dan aku bersenang-senang dengannya. Hei, tunggu sebentar. Di mana gadis-gadis itu? Mereka gadis yang sedikit liar, kau tahu? Selalu siap untuk menggigit. Karena itu aku telah merantai mereka dan menyimpan mereka tepat di balik semak-semak di sana. Kau mau melihat mereka? Di mana para gadis itu? Aku tidak melihat siapapun. Ini sebuah kebetulan yang aneh. Aku juga tidak melihat mereka. Hei, apa ini? Ini tongkat yang kuikatkan pada para gadis itu. Lalu sekarang apa yang akan kau lakukan? Kurasa aku akan
akan membuatmu menjadi sadar dengan benda ini. Dengarkan aku baik-baik. Ini adalah puncak bukit, di mana Marus memenggal kepala para gadis-gadis. Kalau kita sampai di sana, tangan kita selamat. Ketika giliran gadis pertama, tangannya akan tidak terikat. Kemudian untuk sementara, penjaga meletakkan semua senjatanya dan pergi dengan gadis itu. Itulah kesempatan kita. Sanobar, pada saat itu kau harus mendapatkan semua senjata secepat yang kau bisa. Canda, kau harus memotong tali yang mengikat gadis-gadis. Gadis manapun yang membawanya pergi akan menggunakan semua kekuatannya untuk menjatuhkan penjaga. Pada saat itu tangan semua gadis akan tidak terikat. Sebelum Marus menyadari sesuatu, kita semua bersama-sama akan menyerangnya. Kita serang sekuat tenaga kita. Ada sekitar 25 orang dari kita. Dan dia akan sendirian. Bagaimana menurutmu? Apa kita akan berhasil? Tentu saja. Tidak ada salahnya kita mencoba. Tapi ada satu hal yang kutakutkan. Kalau kita membuat kesalahan sedikit pun, Marus akan memberi kita semua kematian yang mengerikan. Iya, kau benar. Tapi jika kita ditakdirkan untuk mati, ayo kita berjuang sebelum mati. Kau benar. Kami semua bersamamu. Jadi kita sudah sepakat. Akan siap melawan Marus. Iya, kami siap. Putri Razia, seseorang telah membuat konspirasi yang sangat besar. Seseorang telah mengirimkan surat dari Delhi atas nama Anda. Surat tersebut juga mengatakan bahwa ayah Anda, Sultan Altamas, akan menikahi Syah Turkan dengan segera. Ya Allah, semoga surat ini sampai. Burung Raka, kau telah terbang tinggi hari ini. Kau harus membawa surat ini pada putri dalam keadaan apapun. Ya Allah, surat itu harus mencapai putri. Jadi ini yang namanya Pasar Kabran. Sebelum aku masuk ke sana, aku perlu mencari tahu apa yang orang tahu tentang Bahtafar. Apa tidak ada seorang pun yang akan menyambutku? Hei, kau siapa? Apa kau tidak mengenaliku? Tidak. Masya Allah. Mungkin tidak ada yang lebih mengagumkan dari itu. Kau ini banyak bicara. Katakan di mana Marus berada. Aku mau segera bertemu dengannya. Tidak hanya Marus. Panggil dia Ketua Marus. Berikan hormat pada ketua kami. Atau kami akan mencincangmu di sini. Jangan bersikap kurang ajar. Bagi Altunia kelancangan... Maksudku, aku tidak suka orang lancang. Aku bisa menunjukkan padamu sekarang apa yang kau inginkan. Tapi aku tidak punya waktu. Pergi dan beritahu Marus bahwa Bahtafar ada di sini. Hah? Bahtafar? Saya minta maaf, Tuan. Sampai sekarang, Ketua Marus belum bisa menemui Tuan. Bagaimana saya bisa mengenali Tuan? Saya ini orang kecil. Berarti tidak ada yang mengenal siapa Bahtafar sebenarnya. Misi pertama selesai.
Jadi dialah si ketua Marus itu. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa menyelamatkan para gadis di sini.